Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, saya Khairul Rahmah dengan NIM 2110312120024 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konflik Laut Cina Selatan dan dampaknya terhadap negara Indonesia. Langsung saja kita masuk ke permasalahannya, yaitu problematika dan permasalahan dunia internasional yang dihadapi di tahun 2020 nampaknya bukan hanya sekedar isu pandemi yang masih jadi perhatian publik di saat itu. Adanya konflik perairan Laut Cina Selatan membuat tahun 2020 memiliki problematika yang sangat berat dan kompleks. Terlebih bagi negara-negara ASEAN yang mana langsung terkena dampak atas konflik tersebut. Motif utama Cina di Laut Cina Selatan adalah untuk mempertahankan pengaruhnya atas wilayah tertentu, sementara Amerika Serikat ingin mempertahankan hegemoninya. Dalam konflik ini, pada dasarnya terdapat benturan sistem politik yaitu komunisme, otoriter dengan kapitalisme demokratis, serta ideologi dan nilai yang mendasarinya. Amerika Serikat berharap nilai dan sistem Cina menjadi seperti mereka dan mendorong Amerika untuk mendominasi Asia Tenggara, khususnya Laut Cina Selatan. Amerika Serikat telah mendeklarasikan Cina sebagai pesaing strategis dan negara revisionis. Amerika Serikat percaya Amerika dan Cina terlibat dalam persaingan geopolitik antara visi tatanan yang bebas dan represif di kawasan Indo-Pasifik. Sekarang, Amerika Serikat bahkan telah membingkai dalam istilah perubahan rezim dengan mengatakan dunia tidak bisa aman sampai Cina berubah. Ini adalah serangan langsung terhadap kepemimpinan negara, khususnya Partai Komunis Cina. Cina percaya Amerika Serikat ingin menahan dan membatasi kebangkitannya yang seharusnya, dan dengan demikian melanjutkan hegemoni Amerika Serikat di kawasan tersebut. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan Indonesia? Apabila perang pecah di Laut Cina Selatan dengan Amerika Serikat, maka Indonesia berpotensi mengalami dampak langsung, yaitu terjadinya kerusakan dan kehancuran di Natuna akibat salah sasaran. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi terhenti. Bagi Indonesia sendiri, perhatian utamanya dalam konflik ini adalah untuk mempertahankan keamanan negaranya serta melindungi Pulau Natuna yang rentan terdampak. Meski Indonesia tidak banyak dirugikan, namun upaya diplomasi pertahanan yang dipersiapkan dan dilakukan oleh Indonesia mampu menghasilkan satu solusi perdamaian dan menghindari perang konflik yang ada. Indonesia juga harus mampu membina hubungan baik dengan para pihak yang berkonflik. Selain itu, Laut Cina Selatan diketahui sebagai jalur perdagangan internasional yang menyimpan kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Konflik Natuna saat ini dalam sengketa Laut Cina Selatan telah terjadi sejak tahun 1947. Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan adalah 9 garis-garis putus atau Nine Dash Line yang meliputi sejumlah wilayah milik Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Dalam sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia dianggap menjadi penengah dan tidak pernah mengklaim wilayah itu. Lalu, bagaimana awal mula konflik terbaru di Laut Natuna Utara terjadi? Konflik Natuna memanas kembali setelah Cina menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam atau migas karena mengklaim wilayah itu miliknya. Padahal Indonesia dengan tegas sudah mengatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan pada tahun 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara. Indonesia tidak perlu takut karena Indonesia sudah berpegang pada koridor hukum internasional yang diakui banyak negara. Jadi, Indonesia sudah berada di dalam jalur yang benar berdasarkan UNCLOS. Jika pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan Cina justru hanya akan menaikkan eskalasi konflik. Kemudian, meskipun Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi, tetapi hal itu tidak akan membuat posisi Indonesia timpang. Secara diplomatik, Indonesia dan Cina memiliki kemitraan strategis. Dalam perdagangan, Cina bisa saja mengekspor bauksit dari Afrika, tetapi selama ini Cina tetap memilih Indonesia karena pertimbangan Indonesia memiliki kekuatan di ASEAN.
Makanya Cina berusaha tetap mempertahankan hubungan ekonominya. Indonesia pun sadar mengakui Cina merupakan great power yang sedang rising dan Indonesia bisa mendapat keuntungan ekonomi di bidang perdagangan. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah Indonesia harus bersiap dengan kondisi yang tak terduga dalam konflik Natuna dengan mengerahkan kekuatan keamanan laut. Indonesia perlu menambah pasukan pengamanan di Pulau Natuna untuk berjaga-jaga ketika terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan dan memperketat jalur masuk ke wilayah Indonesia melalui perairan Natuna. Itu dia pembahasan tentang konflik Laut Cina Selatan yang ternyata berdampak terhadap keamanan perairan di Pulau Natuna yang berimbas pada perekonomian Indonesia, yaitu sumber daya alam di Indonesia seperti minyak dan gas maupun kekayaan alam lainnya. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Thank you.